Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak. Jadi sebelumnya sudah membuat materi atau mencatat materinya. Kali ini Ibu akan menjelaskan menggunakan video. Oke, sebelumnya kita perhatikan dulu pendahuluan dari persamaan pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam penilaian mutlak ini sebenarnya adalah sesuatu pernyataan yang selalu bernilai positif, tidak mungkin bernilai negatif karena tidak melihat dari arahnya saja, tetapi yang dilihat itu adalah berapa langkah yang ditempuh, berapa jarak yang ditempuh. Jadi nilainya selalu bernilai positif. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pengertian tentang persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Nah, persamaan itu sendiri adalah sesuatu pernyataan yang selalu dihubungkan dengan menggunakan tanda sama dengan. Ini ya, contohnya sama dengan. Nah, sementara pertidaksamaan itu suatu pernyataan yang dihubungkan dengan tiga lambang ini. Ada yang pertama kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, sementara nilai mutlak itu biasanya dilambangkan dengan tanda garis tinggi seperti ini, ada dua, dan pernyataannya berada di tengah. Sementara nilai dalam nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari nilai mutlak. Tadi sudah kita ketahui bahwa nilai mutlak itu sendiri adalah nilai yang selalu bernilai positif. Perhatikan konsep nilai mutlak. Misalnya di sini contoh, jarak titik 0 ke titik 3 adalah berapa? Nah, kita perhatikan di sini ada titik 0 ke titik 3. Kita hitung ada berapa langkah dari titik 0 ke titik 3. 1, 2, 3. Maka jarak titiknya adalah 3. Begitu juga dengan jarak titik 0 ke titik negatif 3. Kita perhatikan titik 0 dan negatif 3. Kita hitung 1, 2, 3, ada 3 langkah. Maka di situ jarak titiknya itu adalah 3, bukan negatif 3. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh, tentukan jarak titik-titik berikut. Misalnya dari negatif 6 ke 0. Berarti di sini kita anggap saja ada negatif 6 ke 0. Kita hitung ada berapa langkah yang ditempuh dari negatif 6 ke 0. Anggap aja di sini ada negatif 6, negatif 6, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 langkah yang ditempuh, sehingga nilai mutlak dari 0 ke negatif 6 itu sama dengan 6. Begitu juga dengan seterusnya, contoh dari 6 ke 2. Walaupun dia arahnya ke kiri ataupun ke kanan, ke bawah, ke atas, tetap yang dilihat itu adalah berapa jumlah langkah yang positif saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak itu adalah suatu bilangan real X positif yang ditulis dengan simbol seperti ini ya, simbolnya, dan dibaca nilai mutlak X. Dengan pengacuan bahwa pengertian dari nilai mutlak itu sendiri ada dua syarat, yaitu bernilai X dan negatif X. Jika X bernilai lebih dari sama dengan 0, sementara negatif X jika X-nya itu berada di kurang dari 0. Selanjutnya contoh soal nilai mutlak. Nah, yang pertama, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk tanpa tanda nilai mutlak. Nah, caranya adalah kita lihat dulu untuk X kurang dari 0. Perhatikan soal yang A. Mutlak X dikurangi 2 untuk X kurang dari 0. Berarti syaratnya itu adalah X kurang 0. Maka yang di dalam mutlak ini kita kita buat pernyataan menjadi X kurang 2 kurang dari 0. Sehingga mutlak X kurang 2 itu sama dengan negatif X dikurang 2. Dan kita sederhanakan, negatif X ini kita kalikan menjadi negatif X. Negatif dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif X ditambah 2. Begitu juga untuk yang bagian B. Pembuat 0 dari mutlak X dikurangi 3 itu sama dengan 3. Sehingga kenapa ditulis 3? Karena
3 dikurangi 3 sama dengan 0, karena kita membuatkan 0 itu bagaimana nilai X itu jika dikurangi dengan 3 hasilnya sama dengan 0. Jadi berdasarkan definisi nilai mutlak diperolehlah ada dua. Yang pertama itu jika dia X-nya bernilai positif dan jika X-nya bernilai negatif, dengan syaratnya seperti itu. Sehingga untuk X bernilai positif hasilnya X ditambah 2, sementara untuk X yang bernilai negatif hasilnya dari min X ditambah 8. Kalau misalnya ditanya, Bu, dari mana dapat hasil X ditambah 2? Nah, di sini ya, X-nya ini tetap karena dia bervariabel tersendiri dan tidak ada temannya untuk dioperasikan. Sementara min 3 ditambah 5 sama dengan positif 2, maka hasilnya adalah X ditambah 2 dengan syarat X lebih dari sama dengan 3. Nah, sementara yang di bawah kita tuliskan ada tanda negatif di sini karena negatif X. Nah, perhatikan negatif X ini kita rubah, artinya kita operasikan antara yang di dalam kurung sama yang di dalam kurung. Jadinya min dikali X jadinya min X. Min kali min 3 sama dengan positif 3. Nah, nanti positif 3 ditambah positif 5 itu sama dengan positif 8. Sehingga hasil akhirnya min X ditambah 8 dengan syarat X berada di kurang dari 3. Kenapa kurang dari 3? Karena di sini ada min di sini. Itu menandakan bahwa dia itu kurang dari 3. Nah, sama contoh yang lainnya juga dari bentuk akar. Nah, jadi yang di dalam akar itu bisa kita tentukan di sini. Contoh dari akar 5 pangkat 2, maka mutlaknya itu sama dengan 5 karena akar dari 5 pangkat 2 itu bernilai 5 atau mutlak 5 karena nilainya selalu positif. Sementara kalau soalnya itu negatif seperti ini, akar min 4 pangkat 2 kita tulis seperti ini, maka yang di dalam mutlaknya itu bernilai yang di dalam akar tersebut, yaitu min 4. Dan seperti yang diketahui bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif, sehingga disamakan dengan nilai 4. Berarti min 4 itu nilai positifnya sama dengan 4. Begitu juga 0 dan seterusnya. Nah, sekarang sifat-sifat nilai mutlak. Jadi sifat-sifat nilai mutlak itu ada 5. Yang pertama, mutlak X itu sama dengan nilainya dengan mutlak negatif X, karena negatif X itu tetap bernilai sama dengan yang tidak ada negatifnya. Nah, sementara yang kedua, mutlak X pangkat 2 itu sama dengan mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Yang ketiga, mutlak X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang keempat, mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y, dengan ketentuan bahwa Y itu tidak sama dengan 0 karena dalam pecahan tidak boleh penyebutnya itu bernilai 0. Sementara yang kelima, mutlak X dikurangi Y itu sama dengan mutlak Y dikurangi X. Nah, untuk membuktikan 5 sifat-sifat ini, di sini sudah ada caranya di sebelah kanan. Tinggal dibaca dan diulang. Nanti yang belum dipahami boleh ditanyakan Japri ya. Kita lanjut ke grafik fungsi linier nilai mutlak. Grafik fungsi linier Y itu sama dengan AX ditambah B berupa garis lurus dan digambar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, tentukan dulu 2 titik sembarang yang menentukan persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Misalnya seperti ini. Boleh menggunakan cara manual seperti ini atau cara panjang, boleh juga menggunakan tabel. Ya, tabel X dan tabel Y. Lebih mudah, terserah nanti pakai cara yang mana saja. Yang kedua, ketika sudah ditemui titik sembarang, maka titik itu kita gambar di dalam bidang kartesius. Nah, setelah titiknya sudah ditulis atau dibuat, maka langkah yang ketiga adalah kita tarik garis lurus antara titik-titik yang sudah kita buat tadi secara sembarang dan kita hubungkan sehingga terbentuklah sebuah grafik fungsi linier Y sama dengan AX ditambah B. Seperti itu ya. Nah, perhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama, gambarkan grafik dari fungsi
Y sama dengan X dikurang 2. Nah, langkah pertamanya adalah kita menentukan dua titik sembarang. Caranya adalah kita taruh permisalan X sama dengan 0. X sama dengan 0, berapa nilai Y? Tinggal kita substitusikan saja. Perhatikan materi soal dari yang A. Y sama dengan X dikurangi 2. Jika X-nya sama dengan 0, tinggal kita ganti X-nya di sini menjadi 0, sehingga 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Diperolehlah titik X1-nya itu sama dengan 0, titik Y1-nya itu sama dengan min 2. Sementara untuk yang selanjutnya kita permisalkan Y-nya itu sama dengan 0 dulu. Jika Y-nya sama dengan 0, kira-kira nilai X-nya berapa? Oke, jadi ditemukan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 2, sehingga diperoleh titik sembarang itu adalah X1-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 0. Nah, langkah kedua, kita buat titik-titik ini ke dalam bidang kartesius. Ini namanya bidang kartesius. Ada garis X dan ada garis Y. Ini titik pertama, ini adalah titik kedua. Nah, setelah langkah kedua, langkah ketiganya itu tinggal kita tarik garis antara titik pertama sama titik kedua, garis lurus. Nah, inilah grafik yang terbentuk dari soal Y ditambah X, Y sama dengan X dikurangi 2. Nah, contoh bagian B juga sama caranya ya. Jadi untuk langkah pertama boleh kita menggunakan cara yang lain, yaitu cara grafik ya, tabel X dan tabel Y. Boleh juga seperti ini, bebas, terserah yang mana saja yang digunakan, yang penting semuanya bisa memahami. Oke, selanjutnya ada lanjutan grafik ya. Nah, jadi grafik ini sebenarnya tidak selalu mempunyai satu domain dalam satu fungsi, tetapi ada juga yang domainnya terbagi menjadi dua, dan masing-masing domain itu memiliki fungsi yang berlainan, seperti di gambar ini. Jadi dalam satu soal itu ada dua penyelesaian dengan syarat yang satunya itu X kurang dari sama dengan 0, dan yang satunya itu lebih dari 0, atau kita negatifkan dan kita positifkan. Nah, langkah-langkahnya sama ya, seperti yang langkah grafik yang sebelumnya. Jadi tinggal kita gabungkan antara grafik yang pertama sama grafik yang bagian kedua. Lebih pahamnya kita ketemu dengan soal. Perhatikan soal berikut. Nah, jadi gambarkan grafik dari fungsi f(x) sama dengan min x ditambah 1 untuk x kurang dari atau sama dengan 1, X ditambah 1 untuk X lebih dari 1. Langkah-langkahnya sama seperti langkah yang tadi. Kita buatkan dulu titik sembarang dan ditemukan 1,0 dan 0,1. Terus langkah kedua kita buat lagi titik sembarang dari yang pernyataan yang kedua, yaitu X kurang 1 dari X lebih dari 1. Didapatkan dua titik sembarang, yaitu 1,0 dan 2,1. Inilah grafiknya. Nah, ketika grafik pertama dan grafik kedua sudah ditulis atau sudah dibuat, sekarang tinggal kita gabungkan sehingga penggabungan grafik tersebut menjadi grafik seperti ini. Oke, silakan dicoba di rumahnya masing-masing bagaimana untuk lebih pahamnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pembuatan grafik di sini kita harus memenuhi syarat atau langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi yang pertama kita membuatkan grafik pada bagian 1 dan didapatkan grafik seperti ini. Terus yang kedua kita akan mendapatkan gambar grafik yang bagian kanan seperti ini. Dan ketika grafik kiri dan yang kanan juga sudah terselesaikan, nanti langkah selanjutnya itu adalah kita penggabungan antara grafik bagian pertama sama bagian yang kedua, sehingga didapatkan grafik yang penggabungannya seperti ini. Nanti boleh dicoba di rumah masing-masing contoh dan cara lain untuk membuat grafik atau pembagian grafik. Nah, di sini juga ada contoh yang ke-6 tentang grafik juga. Nanti boleh siswa-siswa mencoba di rumahnya bagaimana cara untuk membuat grafik gabungan seperti ini dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, persamaan linier nilai mutlak. Nah, jadi bentuk umum persamaan linier itu sendiri adalah AX ditambah B sama dengan C, dengan syarat A itu tidak sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian persamaan linier itu berlaku jika
bentuk AX ditambah B sama dengan PX ditambah Q dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka langkah-langkahnya kita kumpulkan dulu yang mengandung nilai X di ruas kiri dan yang tidak mengandung ruang X atau variabel kita letakkan ke ruas kanan. Contohnya, misalnya AX ditambah B sama dengan PX ditambah Q. Nah, yang mempunyai variabel X seperti AX dan PX kita gabungkan ke sebelah kiri atau ke arah kiri. Sementara yang tidak mempunyai variabel X kita pindahkan yang ke kanan, sehingga didapatkan AX dikurangi PX sama dengan Q dikurangi B. Kenapa dia PX ini bernilai negatif? Karena di ruas kanan dia bernilai positif. Ketika dipindahkan ke ruas kiri maka dia akan bernilai negatif atau lawannya. Begitu juga yang B, yang awalnya bernilai positif ketika pindah ruas menjadi bernilai negatif. Langkah kedua, ketika semua sudah diatur antara yang bervariabel X dan yang tidak bervariabel X, kita sederhanakan sehingga didapatkan bahwa nilai X adalah Q dikurangi B per A dikurangi P. Nah, secara umum dapat ditulis bahwa jika A lebih dari 0, maka mutlak X sama dengan A, atau X sama dengan A, atau X sama dengan negatif A. Contoh soal, perhatikan, tentukan penyelesaian persamaan berikut ini. A, 2x dikurangi 5 sama dengan 1. Perhatikan, nah 2x dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi yang mempunyai variabel x kita pindahkan ke kiri, jadinya 2x saja, karena yang sudah di kiri ya udah tetap. Tinggal yang negatif 5-nya ini kita pindahkan ke kanan. Yang awalnya bernilai negatif maka menjadi positif, sehingga 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, sekarang soal yang B, 4x dikurangi 6 sama dengan x. Nah, ini ya, perhatikan contoh caranya. 4x-nya itu tetap di sebelah kiri, sementara yang x yang sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke kiri. Yang awalnya x ini bernilai positif menjadi negatif x. Nah, sama dengan ya, yang tidak mempunyai variabel kita pindahkan ke kanan. Awalnya negatif x menjadi positif 6. Ibu ulangi, yang awalnya negatif 6 menjadi positif 6. Nah, jadi 4x dikurangi 1x sama dengan 3x sama dengan 6, sehingga nilai x-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, begitu juga soal yang C, silahkan dicoba di rumahnya masing-masing. Contoh 9 juga bisa dicoba masing-masing dengan ketentuan di sini ada menentukan himpunan. Jadi kalau pertanyaannya itu menentukan himpunan, berarti nanti jawabannya ada X1 dan X2. Silakan dicoba, dan jika belum dipahami boleh ditanyakan secara pribadi ya. Contoh soal tadi sama seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Kita lanjut ke yang D, pertidaksamaan linier nilai mutlak. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pertidaksamaan linier ini sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A lebih dari B, maka yang pertama A ditambah C lebih dari B ditambah C, dan A dikurangi C lebih dari B dikurangi C. Nah, sifat yang kedua di sana ada jika A lebih dari B, maka AP lebih dari BP dengan P lebih dari 0. Sementara AP kurang dari BP, maka P kurang dari 0. Nah, di sini ada penjelasan. Silahkan contohnya dipelajari. Misalnya Ibu ambil contoh yang bagian A. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 3 lebih dari 5. Cara penyelesaiannya sama. Yang mempunyai variabel x kita taruh di sebelah kiri semua, sementara yang tidak mempunyai variabel kita pindahkan ke ruas kanan semua, sehingga didapatkan x lebih dari 1. Untuk soal B dan C itu silahkan dicoba di rumahnya masing-masing bagaimana caranya. Nah, jika ada pertanyaan bisa dijapri ya. Contoh soal sama, penyelesaiannya sama seperti tadi contoh soal ya. Tinggal dipelajari lagi contoh soalnya. Silahkan dibaca satu persatu secara detail. Bagian mana yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan lagi di dalam komentar ya.
Oke, sebagai tugas kita dari penjelasan tadi, yang ada 7 soal. Soal yang pertama adalah tentukan hasil, terus yang berikutnya soal nomor kedua juga ada 2 bagian. Nomor 3 itu membuat grafik, 4 juga perhatikan, dan yang terakhir itu soal yang ketujuh, carilah permasalahan dalam bidang olahraga yang dapat Anda nyatakan dalam bentuk nilai mutlak. Berikan alasan mengapa masalah tersebut dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Jadi ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di bidang olahraga. Silahkan ditulis dan hasilnya silahkan kirim ke Classroom ya. Ibu akan periksa sebagai nilai ulangan 1. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.